Oke, jumpa lagi dengan channel Suki Farming. Kali ini kita akan menyampaikan atau share informasi berkaitan dengan penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani berbasis IRDKK. Kita tahu mulai bulan September 2020 penebusan pupuk bersubsidi bagi petani wajib dan harus menggunakan kartu tani. Langsung saja kita lanjut. Berdasarkan surat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian nomor 573 PW 110G-3/12/2019 tanggal 20 Desember, hasil laporan dan review IRDKK pupuk subsidi tahun 2020 dan seterusnya, yang intinya ini pengembangan sistem IRDKK dengan masukkan dosis rekomendasi per jenis pupuk bersubsidi sebagai batas maksimal. Kemudian 2, memastikan adanya proses verifikasi berjenjang setiap level dalam pengajuan IRDKK. Kemudian melakukan koreksi terhadap IRDKK agar tidak melebihi dosis pemupukan setempat dan memastikan diterapkannya dosis rekomendasi pemupukan setempat atau spesifik lokasi. Nah, ini arah kebijakan pupuk bersubsidi ke depan ini. Yang pertama, penyempurnaan data petani IRDKK penerima subsidi dengan basis data NIK, nama sesuai KTP dan alamat, itu by name by address. 2, pupuk bersubsidi diperuntukkan untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan dalam kurung petani yang telah tergabung dalam kelompok tani dan menggarap lahan paling luas 2 hektar dan petani petambak paling luas 1 hektar. Nah, ini tadi per September 2020 Pulau Jawa, Madura, Sumbawa, dan Sumbawa Barat penebusan pupuk bersubsidi dilakukan harus menggunakan kartu tani. Dan tahun 2021 harus seluruh Indonesia menggunakan kartu tani. Nah, ini udah tahun 2021, harapannya semua petani yang akan menebus pupuk tahun 2021 ini harus sudah menggunakan kartu tani. 4, distribusi pupuk melalui pola tertutup mulai dari produsen lini 1, lini 2, lini 3 sesuai Permendak nomor 15 tahun 2013, selanjutnya sampai ke lini 4 dan petani. Penggunaan dosis rekomendasi sebagai batas maksimal dalam sistem IRDKK. Nah, ini manfaat IRDKK. Data petani berdasar NIK lebih transparan dalam pengusulan dan pengalokasian pupuk subsidi. Mempermudah dalam pemantauan tiap level pengajuan pengusulan kebutuhan pupuk, mengetahui kebutuhan pupuk per komoditas, database tahun-tahun sebelumnya akan lebih terekam, pengendalian terhadap penggunaan subsidi pupuk per petani per NIK per hektar dapat dilakukan melalui sistem. Nah, ini mekanisme pendataan IRDKK dan penggunaan kartu tani. Ini dimulai dari kelompok tani, kemudian di tingkat kecamatan ada admin, kemudian akan disetujui oleh Korluh, koordinator penyuluh, kemudian di tingkat kabupaten akan disetujui oleh Kasih Penyuluhan, kemudian Kabid Penyuluhan, seterusnya Kepala Dinas Pertanian. Nah, setelah disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian akan menjadi data IRDKK tingkat kabupaten. Kemudian data itu akan dikirimkan ke pihak bank dan pihak bank akan menerbitkan kartu tani. Dalam hal ini Bank BRI yang akan berperan di situ. Kemudian setelah pihak bank menerbitkan kartu tani akan didistribusikan ke masing-masing desa atau kelurahan. Kemudian
Di sana ada di masing-masing desa ada kios pengecer atau KPL, kios pupuk lengkap, dan petani yang sudah menerima kartu tani akan bisa menebus di kios pupuk lengkap di masing-masing desa sesuai dengan pengajuannya. Usulan pupuk dari kelompok tani, kemudian verifikasinya tadi di tingkat kecamatan sampai dengan kabupaten, verifikasi berjenjang, kemudian penebusannya menggunakan mesin EDC dan kartu tani. Nah, seperti ini. Ini data pengajuan yang ada di ERDKK, tampilannya seperti ini. Pertama, upload ERDKK berdasarkan data ERDKK yang dibuat petani didampingi oleh penyuluh pendamping. Kemudian data itu akan diinput oleh admin ERDKK di tingkat kecamatan. Setelah diinput, dikirim ke Korlo, koordinator penyuluh, dan diproses berjenjang sampai dengan pengesahan kepala dinas kabupaten kota. Verifikasi sistem data petani berdasar NIK. Luas tanaman per NIK tidak lebih dari 2 hektar per musim tanam. Kemudian dosis rekomendasi sebagai batas maksimal. Inilah verifikasi berdasarkan 3 item ini: NIK, luas lahan per musim tanam, kemudian dosis pupuknya. Sudah ada rekomendasi batas maksimal. Per wilayah berbeda-beda. Kemudian ini data cetak ERDKK yang sudah disetujui. Setelah dicetak akan tampil seperti ini per subsektor. Ini tanaman pangan, nanti ada hortikultura dan seterusnya. Ini setelah tercetak, ini ada diketahui ketua kelompok tani, kemudian disetujui oleh penyuluh pendamping atau penanggung jawab PPL pendamping desa atau kelurahan. Nah, ini wilayah banknya. Banknya ada BNI, ada BRI, ada Mandiri dalam satu provinsi. BRI ini paling banyak di Jawa Tengah, di Kalimantan, sebagian Kalimantan besar Kalimantan menggunakan BRI, Papua, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara. Kemudian Mandiri ada di sebagian Sumatera, BNI ada di provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung. Jawa Timur juga menggunakan BNI, Kalimantan Selatan BNI, dan seterusnya. Nah, mungkin seperti itu sedikit gambaran bagaimana mekanisme penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani. Semoga bermanfaat. Silahkan untuk share komen untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Panteng terus channel Sulky Farming yang akan mengulas beberapa informasi di dunia pertanian. Terima kasih.